Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Tiga bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Itu yang kita bilang, dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Akhirnya terjawab sudah deretan teka-teki penuh misteri yang menyelimuti konflik panjang antara Nikita Mirzani dengan seterunya Dr. Reza Gladys. Ya, semua itu terjawab pada agenda sidang perdana kasus laporan pidana yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 24 Juni 2025 kemarin. Termasuk tentang dakwaan seperti apa yang akan dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap ibu 3 anak itu. Namun, isi dakwaan tersebut nampak disayangkan oleh Nikita. Sampai-sampai dengan tegas ia menyebut bila isi dakwaan hanyalah halusinasi belaka. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Nikita? Serta bagaimanakah pula isi dakwaan yang dituturkan oleh jaksa penuntut umum? Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, membuat bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyalahkan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara seperti berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan kekerasan dengan ancaman untuk mencernakan alat baik dari saksi Reza Gladys. Atas hal tersebut, terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail selaku asistennya untuk meminta kepada saksi Reza Gladys mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor atas nama Bumi Paramawi Sesa dengan keterangan Nikita Mirzani bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan, bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dengan tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta nomor 7 2005 Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang kita bilang, dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani. Persidangan di awal itu dakwaan, biasanya memang pihak terdakwa kurang setuju dengan dakwaan itu. Tetapi dalam hal ini mekanisme semua telah dilaksanakan. Dalam hal ini jaksa selaku penuntut umum yang telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan telah membacakan dakwaannya itu sudah sesuai mekanisme.
Kalau pihak terdakwa merasa keberatan, ya silakan dengan adanya eksepsi. Gitu. Senada dengan apa yang dirasakan oleh Nikita, isi dakwaan yang dibawakan jaksa penuntut umum nampaknya turut disayangkan pula oleh para sahabat dan penggemar Nikita yang menyaksikan secara langsung jalannya sidang perdana. Apalagi, dalam isi dakwaan tidak sama sekali menyebut adanya dugaan pemerasan seperti apa yang selama ini terus-menerus disuarakan oleh pihak Reza. Lantas, seperti apakah deretan sahabat dan penggemar Nikita Mirzani menyikapi isi dakwaan? Aku menyimpulkan tidak adanya pemerasan. Tidak ada pemerasan tadi. Di situ aku kalau kamu menyimpulkan, Baby, Ryan, ya. Kami menyimpulkan tidak adanya pemerasan tadi yang dibacakan oleh JPU. Gitu. Jadi makanya tadi kita bilang itu semuanya halu. Tapi kan saatnya tadi kita tidak diberi kesempatan ngomong karena memang mungkin itu adalah ranahnya JPU baca. Mungkin minggu depan dengan eksesinya kita saat dia ngomong kita akan tahu akan jelas bahwa yang halu yang dibilang di kita itu apa. Minggu depan tanggal 1 itu aja. Agak aneh sih kasus pemerasannya. Terus apa yang mau dituntut lagi gitu loh. Harusnya udah pembacaannya sudah selesai lah. Pembacaannya udah selesai. Yang sangat dibingungkan kenapa kasus pemerasannya itu hilang. Padahal kemarin kan udah ya kalian tahu sendirilah semuanya udah berkoar-koar bahwasan Niki itu memeras segala macam. Tapi sekarang kok tiba-tiba hilang? Gitu. Pas pembacaan tadi ya. Pas pembacaan tadi kenapa kasus pemerasan itu nggak ada gitu? Ya, kejanggalan menurut Niki, semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain. Tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan, atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Dakwaan itu kan hasil dari fakta perbuatan pada saat penyidikan. Pasal 143 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan itu harus bersifat cermat, lengkap, dan jelas ya. Jadi artinya itu sudah terangkum di dalam surat dakwaan. Tidak ada celah apapun yang dibilang tidak cermat, dibilang tidak lengkap, ya semua sudah jelas. Nah, bagaimana pasal itu menurut pihak dari terdakwa dalam hal ini ada perubahan. Nah, apapun yang mempertanggungjawabkan isi dakwaan itu adalah penuntut umum. Nah, penuntut umum itu sudah berkeyakinan dengan menunjuk pasal yang dia yakini bahwa inilah perbuatan yang dapat memasukkan unsur pasal yang perbuatan tadi. Nah, dia berkeyakinan bukan merubah, tapi itu dalam satu dakwaan, dalam satu KUHP, Undang-Undang Tindak Hukum Pidana itu satu bab itu. Hanya saja peletakan pasal yang lebih tepat, apalagi dalam uraian itu kelihatan bahwa ada alat untuk menggunakan komunikasi misalnya TikTok jadi melalui itu. Nah, itulah yang lebih tepat di 369 ayat 1. Jadi tidak ada sama sekali perubahan, pergeseran, tidak ada itu. Sementara itu, sidang perdana kemarin sejatinya berhasil menguak fakta-fakta baru yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Salah satunya adalah fakta mengejutkan yang dibeberkan oleh Nikita Mirzani ketika ditemui awak media pasca persidangan rampung diselenggarakan. Dalam kesempatan tersebut, sang selebritis sensasional menceritakan bahwa pihak pelapor diduga memberikan BAP sebanyak 3 kali lantaran tidak bisa meyakinkan pihak Kejati dalam penetapan pasal pemerasan terhadap sejumlah uang senilai 4 miliar. Lantas seperti apa penjelasan Nikita soal itu? Saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo. Ya, BAP yang pertama
itu dirinya dia yang pelanggar blok. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Yang terpenting tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear, ya, dan itu sah secara sempurna dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Yang terpenting dan itu harus menjadi catatan semua masyarakat selama ini berkembang, Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Tidak hanya berbagi fakta, soal BAP pelapor yang berulang kali disempurnakan, Nikita Mirzani juga membongkar fakta lain terkait bukti percakapan. Seperti diketahui, dalam pembacaan dakwaan kemarin, pihak JPU memang membacakan percakapan antara pelapor dan Mahil yang disebut-sebut digunakan sebagai bukti. Akan tetapi, Nikita dengan tegas menjelaskan bahwa banyak poin yang terhapus di dalam percakapan tersebut. Sehingga, apa yang dibacakan oleh JPU diduga bukanlah hasil percakapan yang lengkap. Lantas seperti apakah luapan kekecewaan Nikita dan pihak kuasa hukumnya terkait hal tersebut? Bacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Saya kira terkadang dalam hukum itu ya ada pihak-pihak, tidak semua, ada pihak-pihak tertentu memang sengaja biasa memotong bahasa atau tulisan kalimat tertentu untuk menguntungkan yang bersangkutan. Tapi saya kira karena ini sudah, kalau saya tidak salah tadi dakwaan, sebaiknya mereka eksepsi aja supaya kemudian di situ bisa mengurai sebetulnya yang benar menurut perspektifnya Mbak Nikita itu seperti apa. Percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, Nikita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf. Segera minta maaf. Tak dapat dipungkiri, perputaran kasus Nikita melawan Reza memang berhasil memancing perang argumen di masyarakat. Bahkan, sederet advokat di luar kedua belah pihak yang sedang berperkara kini ikut bersilang pendapat, khususnya tentang penghapusan pasal pemerasan di dalam dakwaan. Lantas seperti sudah pantaskah dakwaan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terhadap Nikita Mirzani? Serta bagaimanakah pula masukan para advokat untuk Nikita Mirzani? Apapun dakwaannya, pasal itu pemerasan, pengancaman, TPPU, ITE dan lain sebagainya, itu namanya juga dakwaan. Itu bisa terbantahkan dengan semua fakta, bukti, saksi, ahli yang akan dihadirkan oleh Nikita Mirzani, dan itu bisa membuktikan bahwa Nikita tidak bersalah. Dari awal saya sampaikan bahwa pasal yang disangkakan Nikita sangat lemah, dan ini akan terbukti ketika nanti dalam proses ini. Tugasnya siapa? Tugasnya PH untuk menyiapkan segala upaya hukum, termasuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, menghadirkan pakar ahli yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, menghadirkan barang bukti yang selama ini mungkin di polisi belum dihadirkan. Sehingga dengan fakta, data, dan semua dokumen yang ada bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Nikita boleh bebas? Boleh. Orang saat ini dia belum bersalah kok. Dia kan masih diduga melakukan tindak pidana.
belum bersalah. Karena ketika bersalah, hakim yang akan mengetuk palu bahwa dia bersalah. Itu pun masih ada upaya misalnya banding, ada upaya kasasi, upaya PK, masih ada upaya hukum yang lain. Tidak pernah ada tindak pidana pemerasan, yang ada itu pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, Anda tunggu besok, minggu depan saya sampaikan di dalam eksepsi ada apa di situ. Di dalam pasal tersebut, apa yang jadi masalah, semuanya nanti Anda dengarkan di minggu depan. Saya kira itu sudah masuk di ranahnya kriminal khusus. Sehingga kalaupun di proses awal itu tidak ada dan kemudian di ujungnya ada, maka disitulah lawyernya Mbak Niki itu juga harus membantah itu, bahwa itu nggak benar itu. Kita berproses di pidana umum, kenapa di ujungnya ada juga pidana khusus? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kemudian setelah P21 Mbak Niki kita juga dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana khusus atau tidak? Nah, itu juga yang harus jadi jelas, biar clear di situ. Kalau tidak, ya jangan kemudian disambut paukan ke sana. Saya kira itu jauh api dari panggang itu kalau itu. Nah, sehingga ya kita berharap ya profesional aja lah dari rekan-rekan jaksa maupun juga dari teman-teman lawyer, ya sama-sama profesional aja. Dan saya juga justru berharap mudah-mudahan ini tidak by order atau karena ada sesuatu yang lain, ya sehingga pada akhirnya justru bukan penegakan hukum yang kemudian dipertontonkan ke ruang publik, tapi ada sesuatu yang lain yang berbeda, yang itu nanti pada akhirnya akan bisa menimbulkan distorsi dalam dunia hukum itu sendiri.